Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu sore 9 Juli 2023. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal dengan modus operandi menuduh para korbannya sebagai pelaku tabrak lari. Polisi berhasil membekuk 2 dari 5 kawanan begal. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota memboyong 2 pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal, yakni Januar Afandi dan Esron Ebenezer, yang berhasil ditangkap petugas tak lama usai menjalankan aksinya di kawasan Medan Polonia. Dalam aksinya, para pelaku ini memiliki modus operandi dengan menuduh calon korbannya sebagai pelaku tabrak lari. Saat calon korban menghentikan sepeda motornya, para pelaku ini mengancam korban dengan senjata tajam dan membawa kabur sepeda motor. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvin Triansih menyebutkan para pelaku begal dengan modus menuduh calon korbannya sebagai pelaku tabrak lari ini kerap menyasar anak-anak yang berusia remaja sebab dinilai mudah untuk diancam dan ditakut-takuti. Ada kejadian yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Mereka adalah komplotan, jadi ada 5 pelaku yang melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor ataupun barang berharga dari para korbannya. Jadi dari 5 pelaku sudah kami amankan 2 pelaku, 3 ini sedang kami lakukan pengejaran dan akan kami lakukan penyelidikan. Kemudian dari 2 pelaku tersebut kami amankan 1 barang bukti yaitu kereta Scoopy, kemudian 3 handphone dari korban sebanyak 6 orang anak-anak yang pada malam hari itu melaksanakan jalan-jalan di seputaran Kota Medan. Dari kelima pelaku tersebut mereka membagi menjadi 3 tim. Sementara itu, kedua pelaku ditangkap oleh petugas dari 2 lokasi yang berbeda. Hasil dari penjualan barang curiannya lalu dibagi rata bersama dengan ketiga kawanan pelaku lainnya yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Di informasi lainnya pemirsa, kecelakaan antara sepeda motor dan mobil pickup terjadi di persimpangan Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Dalam peristiwa tersebut, seorang pengendara sempat pingsan dan motornya terbakar usai terseret mobil yang menabraknya karena mencoba melarikan diri. Seorang pria pengendara sepeda motor sempat tak sadarkan diri usai mengalami kecelakaan dengan mobil pickup pengangkut spring bed di Jalan Gunung Krakatau, Medan. Diketahui kecelakaan terjadi saat pengendara mobil melaju kencang di persimpangan Jalan Gunung Krakatau mengarah ke Jalan Cemara. Tiba-tiba pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan langsung menabrak mobil pickup tersebut sehingga pengendara sepeda motor terpental dan sempat pingsan karena luka di bagian kepala. Sementara itu takut akan amukan massa, pengendara mobil berusaha melarikan diri dengan menyeret sepeda motor korban yang saat itu masih lengket di depan bemper mobil tersebut. Tak jauh dari tempat kejadian, sepeda motor yang terseret itu pun berhasil lepas dari bumper mobil dan akhirnya sepeda motor korban pun terbakar akibat bensin sepeda motor tersebut tumpah. Tahu abang bang? Oh ini tadi terseret bang? Keretanya orangnya terseret. Iya. Orangnya udah di sana bang, jatuh. Berarti keretanya terseret? Terseret. Terseret. Ini kebakar ini bang, gimana bang? Bakarnya ya dikejar bang sampai ke sana bang, sama masyarakat bang. Sama masyarakat? Iya. Mobilnya mobil apa tadi bang? Pickup. Mobil pickup? Suzuki. Suzuki. Meski telah mencoba melarikan diri, namun naas warga yang sempat mengejar mobil tersebut akhirnya berhasil memberhentikan laju mobil pickup tersebut dan pengendara mobil akhirnya menjadi bulan-bulanan warga hingga mobil pickup yang dikendarai pelaku pun hancur akibat amukan massa. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Nias, 1 unit mobil tronton pengangkut bahan bangunan di ruas jalan provinsi terperosot pada jalan menikung dan longsor di kilometer 16 kawasan Lolowa, Kabupaten Nias.
Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari pagi tadi dari 11 unit mobil kontainer 24 roda yang mengangkut bahan peralatan produksi aspal AMP untuk pembangunan sejumlah infrastruktur jalan lingkup pemerintah Provinsi Sumut di wilayah Kepulauan Nias. Satu unit diantaranya terperosok karena sulit melintasi jalan yang menikung tersebut. Pihak supir menyebutkan sulit baginya untuk bermanuver melintasi ruas jalan menikung tersebut, sementara pada bagian sisi kanan jalan terdapat daerah longsor yang telah lama terjadi dan tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Kondisi ini membuat arus lalu lintas sempat lumpuh total di lokasi. Seluruh kendaraan yang berasal dari dua arah Gunung Sitoli ke Nias Barat dan sebaliknya terpaksa saling balik arah dan mencari jalur alternatif. Namun pengendara roda 2, terutama warga yang pergi beribadah ke gereja, mereka terpaksa berusaha melintasi bagian sisi jalan selebar 50 cm. Kan kami mau kebaktian, jadi kami harapkan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki. Ini udah berapa lama tadi kendaraannya macet dalam ini Kak? Sejak kapan? Tadi malam, tadi pagi? Tahu sudah. Ya, ini sangat mengganggu tidak? Mengganggu sangat. Ya, harapannya kepada pemerintah provinsi apa terkait dengan bahwa banyaknya ruas jalan provinsi saat ini rusak ya? Iya, untuk segera diperbaiki dan untuk diperhatikan. Sejumlah personil kepolisian telah berada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Sementara upaya evakuasi mobil kontainer baru dapat berhasil pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan bantuan satu unit mobil terado dikerahkan untuk menariknya. Kini arus lalu lintas di lokasi telah mulai berjalan normal, namun khusus mobil kontainer pengangkut peralatan bangunan infrastruktur tersebut masih terus menjalani sejumlah ruas jalan yang berliku dengan kondisi kerawanan akibat patahan tanah yang disebabkan geseran tanah pasca daerah tersebut kerap dilanda bencana longsor dan gempa bumi tektonik. Pengendara pun telah diminta selalu ekstra hati-hati dan mencegah kecelakaan yang mungkin saja timbul akibat rusaknya infrastruktur jalan di daerah tersebut. Kita dari Nias ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pemirsa. Satu unit mobil pribadi berjenis minibus terbakar di Jalan Dusun Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan terbakar. Dan kebakaran tersebut sempat menjadi tontonan warga. Inilah detik-detik video dokumenter yang direkam warga saat api membakar dan menghanguskan satu unit mobil pribadi milik Sutarjo alias Apek. Kebakaran ini membuat warga di lokasi kejadian menjadi panik, namun atas kesigapan pemadam kebakaran, api membakar mobil dapat dipadamkan. Namun mobil minibus tersebut hanya meninggalkan rangka akibat dibakar api. Kebakaran ini bermula dari satu unit mobil minibus terparkir di di tepi jalan dan tiba-tiba tercium bau terbakar dan munculnya asap dari dalam mobil. Bersamaan api dengan cepat membesar dan membakar mobil. Dua orang warga Dusun 1, Intan dan Rahel mengatakan awal mengetahui adanya mobil terbakar terdengar suara ledakan ban dari mobil terbakar. Ya awalnya ya ledakan ban biasa sih. Oh, ada seperti ledakan ya? Iya. Kalau kondisi api bagaimana, Kak? Kondisi api ya awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Ini sekitar pukul berapa kejadiannya? Sekitar pukul jam 8 pagi lah. Kepala Kepolisian Subsektor Teluk Panji Ibtu Nisgon Simbolon menjelaskan di mana mobil Avanza tipe E tahun 2011 nomor polisi BK 1018LC bermula saat pemilik hendak pulang ke rumah dan berhenti di bahu jalan, kemudian keluar dari mobil dan melihat ke belakang mobil keluar asap dengan spontan. Pemilik mobil meminta bantuan kepada warga. Namun hanya hitungan menit api muncul langsung membesar dan membakar mobil dengan dugaan api berasal dari korsleting listrik. Pada waktu itu mobil ini sedang lagi mutar gitu. Satu unit mobil Avanza merek Toyota tipe E tahun 2011 BK 1018 LC BK 1018 LC. Jadi dia pas mau pulang ke rumahnya, yang dikendarai oleh pemiliknya langsung Pak Ape,
dia berhenti di bahu jalan. Dia turun. Dia melihat ke belakang ada asap. Dari belakang mobil. Jadi setelah begitu dia melihat ada asap, dia turun lalu dia minta tolong sama warga yang namanya si Bayu. Minta tolong dia ke sana. Setelah minta tolong dia sama warga itu 2 menit atau 3 menit kemudian terus api naik. Api hidup terus langsung hidup. Hidup langsung terbakar mobilnya. Dari kejadian tersebut tidak dapat korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. 2 kelompok remaja anggota geng motor bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di kawasan Jalan Mangaan 2, Kelurahan Mabara, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Aksi kelompok para anggota geng motor mengacungkan senjata tajam sehingga membuat warga dan para pedagang sekitar lokasi tersebut resah. Para anggota geng motor tersebut berlarian sambil memegang senjata tajam usai dikejar oleh sekelompok geng motor lainnya. Sementara terlihat juga kelompok geng motor lainnya sambil membawa senjata tajam berusaha mengejar lawannya. Warga sekitaran lokasi yang mengetahui adanya aksi gerombolan geng motor tersebut berhamburan keluar rumah dan terlihat panik. Tak hanya itu, bahkan sejumlah para pedagang yang ada di pinggir jalan juga mempercepat menutup dagangannya lantaran takut menjadi sasaran para gerombolan geng motor bersenjata tajam tersebut. Menurut Andi, warga sekitar lokasi mengatakan bahwa aksi gerombolan geng motor yang diduga hendak melakukan tawuran ini terjadi sekitar pukul 23:30 WIB malam. Saat itu dirinya hendak menutup toko miliknya, tiba-tiba segerombolan geng motor datang sambil mengacungkan senjata tajam. Sementara satu kelompok geng motor lainnya mengejar kelompok geng motor lawannya. Malam nggak tahu kenapa tiba-tiba dari arah lapangan datang ke sini, ada yang bawa sambit, ada yang bawa knalpot di gating ini ke arah sana. Mungkin orang-orang sini ngejar begal-begal itu, atau jenggot itu. Ntar aja sih ke arah sana lagi. Berapa orang sih bang mereka? Sekitar 3 kereta, satu orang naik satu kereta 3 orang. Sampai jenteng-jenteng sambit gitu. Nah baru kali ini takut juga kalau bisa mabar kena kayak gini. Biasanya apa sih bang? Sering patroli aja lah bang. Patroli terus yang rawan-rawan ini juga jaga bang, karena banyak juga yang kena bang. Kemarin kawan juga pernah kena. Sementara itu, aksi gerombolan geng motor yang membawa senjata tajam jenis celurit ini sangat meresahkan masyarakat sekitar lokasi. Warga berharap pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap para kelompok geng motor tersebut. Warga juga meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan, agar lebih sering melakukan patroli di wilayah yang rawan aksi geng motor guna meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan para kelompok geng motor tersebut. Pemirsa, Gerakan Peternak Babi Indonesia mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan virus demam babi Afrika tidak mewabah guna terciptanya suasana Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah Sumatera Utara. Demam babi Afrika adalah penyakit virus yang sangat menular hingga tingkat kematian dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, namun berdampak pada populasi babi yang mempengaruhi pendapatan peternak menjadi berkurang. Meski tidak ada vaksin yang efektif melawan virus ini, namun dibutuhkan kesadaran bagi peternak untuk melakukan langkah upaya pencegahan maupun penanggulangan agar tidak mewabah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gerakan Peternak Babi Indonesia melakukan sosialisasi bagi para peternak babi di wilayah Kota Medan dan juga Deli Serdang, dilaksanakan di Kelurahan Simalingkar B, Tuntungan, Medan. Ketua Gerakan Peternak Babi Indonesia, Heri Ginting, dalam pemaparannya mengatakan, saat ini belum ada vaksin untuk mengobati hewan berkaki 4 babi yang terjangkit virus demam babi Afrika. Untuk mengatasi virus tidak mewabah, dibutuhkan komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dengan memperhatikan, menjaga kebersihan, dan memohon diberi solusi dari pemerintah.
tolonglah bantu kami. Kalaupun vaksin virus belum ditemukan, tetapi carilah solusinya yang lain. Banyak solusi Pak, seperti disinfektan apa segala macam. Tolonglah bina kami, terkhusus Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Balai Veteriner. Jangan selalu beranggapan kami ini anak tiri gitu. Memberikan waktunya, pemikirannya kepada saya. Selalu kita lakukan, baik melalui pemerintah maupun secara kita harus bersatu. Iya, TV semua, email pun boleh. Oleh Tribu Perak pun kepada Bapak Ibu. Upaya Gerakan Peternak Babi Indonesia menyurati berbagai pihak pemerintah, sebenarnya tujuannya dalam rangka, ayo ini penyakit ini adalah beban kita bersama, maka bantulah peternak ini agar peternak ini tidak merasa sendirian, dan tentu kalau dia sudah merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah, situasi Kamtibmas pasti terkendali dengan baik. Sehingga Polri dengan seluruh tugasnya, aparat pemerintah dengan seluruh tugasnya juga tetap dapat berjalan dengan baik. Penting. Virus demam babi Afrika harus dilakukan penanganan yang baik oleh seluruh stakeholder terkait terwujudnya masyarakat sejahtera, terciptanya Kamtibmas yang kondusif. Pemirsa, informasi terkait hari ulang tahun Kota Medan ke-433 akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kota Medan, pemerintah Kota Medan menggelar Karnaval Pawai Budaya untuk memperingati hari ulang tahun Kota Medan yang ke-433. Dan dalam pagelaran tersebut seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara ikut memeriahkan kegiatan pawai busana multi etnis tersebut. Bertempat di kawasan lapangan Benteng, pemerintah Kota Medan menggelar pawai budaya busana budaya dari seluruh Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dalam kegiatan tersebut, ribuan peserta berkolaborasi dari seluruh kecamatan di Kota Medan untuk ikut memeriahkan kegiatan yang bertemakan Colorful Medan Carnival 2023. Terlihat dalam pawai tersebut, Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution bersama istri Kahiyang Ayu memakai baju adat dari Kabupaten Simalungun. Bobi bersama istri ikut dalam pawai tersebut yang diiringi musik-musik daerah dari Sumatera Utara. Selanjutnya, pawai busana dari seluruh kecamatan di Kota Medan ditampilkan hingga beragam atraksi dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Acara yang berlangsung meriah ini mendapat perhatian dari warga Kota Medan dengan mengabadikan memakai handphone. Setelah acara pawai selesai, seluruh unsur Forkopimda Kota Medan melakukan potong kue sebagai simbol bertambah usianya Kota Medan yang ke-433. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengatakan, pawai karnival ini tidak hanya ingin menampilkan keberagaman yang ada di Kota Medan, namun juga harapannya keberagaman tersebut menjadi potensi untuk ikut menggerakkan perekonomian daerah. Bobi menyebut keberagaman tersebut sekaligus menandakan bahwa Kota Medan sangat terbuka untuk berakselerasi dalam membangun Medan menjadi kota religius yang berkah. Kegiatan hari ini diikuti beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dan juga beberapa komunitas seni budaya. Angkat tema ini ya tadi karena kita mengangkat kebudayaan yang ada di Kota Medan, seluruh etnis yang ada di Kota Medan kita pengen nunjukin bukan hanya orang-orangnya, bukan hanya orang-orang di dalam Kota Medan saja yang harus mengetahui kalau di Medan ini banyak etnis, tapi juga harus tahu etnis yang kita miliki ini kalau dilihat dari pakaiannya, tariannya, ini sangat berpotensi untuk menjadi suatu pergerakan ekonomi di Kota Medan. Sementara itu, pemirsa, dalam pawai busana budaya hari ulang tahun Kota Medan ke-433 tidak hanya seluruh kecamatan yang ikut dalam kegiatan tersebut, namun beberapa daerah di Sumatera Utara juga ikut memeriahkan acara tersebut.
Kegiatan acara Pawai Busana Daerah yang diselenggarakan pemerintah Kota Medan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Medan yang ke-433 mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang ada di Sumatera Utara. Dalam pawai tersebut, Kota Binjai ikut dalam Pawai Busana Daerah. Pemerintah Kota Binjai memperlihatkan atraksi marching band dan barongsai. Terlihat juga Kota Pematang Siantar juga ikut dalam pawai busana dengan mengenakan pakaian adat. Begitu juga untuk Kabupaten Toba yang memeriahkan pawai busana daerah dengan menampilkan seni boneka si Gale-Gale. Bupati Toba Poltak Sitorus yang turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengapresiasi atas kegiatan pawai karnival yang dinilai mencerminkan keberagaman dan keharmonisan Sumut. Poltak berharap Kota Medan semakin maju, terutama untuk sektor pariwisata dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan ke depannya. Di ulang tahun Medan ini kami ikut berpartisipasi karena kami sangat senang bahwa Medan ini sedang bertumbuh sekarang juga dalam hal pariwisata. Kita ingin ke depannya nanti bahwa Medan juga bisa bekerjasama dengan Toba dalam bidang pariwisata. Nah, harapan kita dengan ulang tahun ini Medan semakin kota yang disukai makanannya, disukai sejarahnya, dan makin banyak wisatawan datang di situ. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Kodam 1 Bukit Barisan meramaikan Masjid Al-Ihsan dengan bersafari subuh. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara yang memasuki minggu ke-57 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Salat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al-Ihsan di Jalan Pembangunan Medan Helvetia di Medan pagi tadi. Kegiatan Safari Subuh Arafah binaan Pangdam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental dan kesejahteraan Kodam 1 Bukit Barisan yang berjalan pada minggu ke-57 ini merupakan program dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid dan juga Al-Quran. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Arbi Aziz. Dalam tausiahnya, ia menyampaikan sebagai umat muslim harus mampu menahan diri untuk tidak iri melihat rezeki orang lain dan terus bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia juga mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Jardin mengatakan kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara ini untuk menjalin silaturahmi sesama umat muslim dalam memakmurkan masjid. Semoga dengan pelaksanaan sholat subuh ini terbangun silaturahim sesama muslim untuk kita terus bisa memakmurkan masjid. Kemudian ke depan kita juga mengembangkan supaya masjid bisa memakmurkan umat di sekitarnya. Dan kegiatan-kegiatan Baitul Mal, Baitul Ihsan sebagai peran dari masjid selain daripada Baitullah. Pemirsa, diduga karena pengusaha pemilik peternakan ayam ras petelur kirim produksi telur keluar daerah Sumatera Utara membuat harga telur pasar lokal seperti Pasar Impres Saikanopan, Kabupaten Labura tetap tinggi. Meskipun pasca Lebaran Idul Adha harga telur ayam ras di Pasar Impres Saikanopan telah mengalami penurunan, namun harga tersebut masih relatif tinggi. Pasalnya harga telur ayam ras saat ini dijual pedagang berdasarkan ukuran, yakni telur ayam ukuran jumbo Rp60.000 per papan.
ukuran A Rp55.000, ukuran B Rp53.000, ukuran C Rp52.000 dan ukuran D Rp49.000. Sebelumnya berkisar Rp35.000 per papan dengan isi 30 butir. Sementara itu harga telur lainnya juga mengalami kenaikan seperti ayam buras atau ayam kampung dari harga Rp68.000 menjadi Rp78.000 per papan. Telur bebek dari Rp75.000 naik menjadi Rp82.000 per papannya. Sementara telur burung puyuh dari harga Rp80.000 naik menjadi Rp95.000 per kotak isi 250 butir. Salah seorang pedagang telur, Eli, mengatakan melonjaknya harga telur ini bukan faktor dari naiknya harga pakan ternak. Namun pengusaha pemilik peternakan ayam petelur mengirim produksi telur milik mereka keluar daerah seperti ke Pulau Batam dan negara Singapura. Sementara kebutuhan stok telur di pasaran lokal berkurang dan secara otomatis harga telur pun naik. Ini mengalami pelonjakan Pak, tapi udah lumayan turun dibanding sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha dia harga mentok tinggi banget. Jumbo dia di harga 61, yang A di harga 57, B 55, C 52, yang D ukuran paling kecil dia di harga 51. Oh, telur itu Pak, dia kan termasuk bahan pokok. Ya mau mahal mau murah itu tetap dibeli. Gitulah. Cuman paling ya kalau kayak produksi yang jenisnya pakai telur ibaratnya bolu, paling harganya lah mereka naikkan karena biaya produksinya kan nambah. Nah, dia di kandang Pak untuk saat ini, makanya telur harganya mahal, mereka kirim keluar. Ada yang ke Batam, ada ke Singapura, kebanyakan Batam sama Singapura. Nah, mereka sekali kirim itu 1 kontainer gitu dari kandang itu. Meskipun penjualan telur salah satu kebutuhan bahan pokok tidak mengalami penurunan omset penjualan, namun warga berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan agar harga telur tersebut kembali normal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pedagang baju seragam sekolah di Kota Medan mulai dipadati orang tua khususnya kaum ibu-ibu rumah tangga demi membeli seragam sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru. Dari pantauan tim liputan TVRI di salah satu toko baju seragam sekolah di Jalan Budi Kemuliaan Medan, sejak 2 minggu yang lalu mulai ramai dikunjungi khususnya kaum ibu-ibu rumah tangga untuk membeli baju seragam anaknya ketika libur kenaikan kelas atau tahun ajaran baru. Seperti yang dituturkan seorang pedagang Ita Prista yang telah puluhan tahun berjualan baju seragam sekolah. Ita Prista menuturkan umumnya para orang tua murid ketika membeli baju seragam pada saat akan usai liburan sekolah. Hal tersebut dikarenakan sebagian anak dan orang tua mengisi liburan dengan bertamasya atau pulang kampung. Animo masyarakat dalam membeli seragam sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena baju seragam setiap tahun selalu dibutuhkan. Ita mengatakan, walaupun harga baju seragamnya tidak mengalami kenaikan yang cukup drastis, namun mutu dan kualitas baju seragam yang dijual tetap dijaga karena disesuaikan dengan tipe kain dan ongkos jahit. Sejak pandemi COVID-19, Rita sengaja tidak menyediakan stok baju seragam karena ada rasa khawatir terulang kembali 2 tahun yang lalu di masa pandemi COVID. Diharapkan ke depan kegiatan belajar mengajar kembali normal seperti biasa. Masyarakat udah pasti tetap, ya mau nggak mau harus ada ya. Kalau mengalami kenaikan pasti ada, tapi nggak mungkin kami alihkan ke yang lain lagi bahannya. Tetap kualitas kita tetap walaupun naik kita tetap kualitas kita jaga. Ramai seperti tahun-tahun sebelum COVID-nya udah. Iya, karena udah offline ya. Sementara itu salah seorang ibu rumah tangga Sri Hastuti menuturkan membeli baju seragam sekolah sudah menjadi kebutuhan apalagi anaknya merupakan siswa baru di salah satu sekolah SMA negeri di Kota Medan. Diharapkan agar baik pendidikan ataupun kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan. Kayaknya ya standar lah. Iya. Yang naik itu kebutuhan pokok kayaknya. Harganya ya nggak jauh beda sama yang tahun-tahun sebelumnya sih. Paling pun kalau ada kenaikan kali 5.000 atau 10.000 gitu. Harapannya ke depan ya kalau bisa ya untuk
untuk pendidikan kebutuhan sekolah agak lebih diminimkan lah harga-harga. Tidak memberatkan ya? Tidak memberatkan ibu-ibu. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebanyak 18 partai yang dikembalikan berkas oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Mandailing Natal, baru 4 partai politik yang menyerahkan berkas syarat bacalek untuk pemilu tahun 2024. Padahal waktu tinggal 1 hari lagi. Terhitung sejak 26 Juni sampai 9 Juli 2023, KPUD Mandailing Natal memberikan waktu masa tenggang perbaikan berkas syarat bacalek pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sebanyak 575 bacalek dari 18 partai politik yang dikembalikan berkasnya karena tidak memenuhi syarat. Pengembalian dokumen ini karena adanya kekurangan syarat bacalek seperti ijazah yang tidak dilegalisir, tidak melampirkan surat kesehatan dan penempatan nomor urut pas foto tidak tepat pula. Dari 18 partai politik yang dikembalikan, baru 4 partai yang menyerahkan kembali berkas ke KPUD Mandailing Natal, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Hanura, dan Partai Amanat Nasional. Padahal waktu masa tenggang tinggal 1 hari lagi. Ketua KPUD Mandailing Natal, Fadilah Syarif, mengatakan bagi bacalek partai politik tidak menyerahkan berkas perbaikan syarat hingga tanggal 9 Juli 2023 pada pukul 23:59 WIB dinyatakan gagal dalam mengikuti pemilu tahun 2024. Partai politik itu dinyatakan beberapa dokumennya belum memenuhi syarat. Jadi hanya beberapa yang sudah memenuhi syarat bakal calon legislatifnya, tapi hampir kebanyakan di 18 partai politik peserta pemilu itu sudah kita kembalikan kembali dokumen pengajuan sebelumnya. Jadi dari 18 partai sampai hari ini ya tanggal 8 lebih kurang pukul 15.40 itu baru 3 partai yang sudah menyerahkan dokumen perbaikan. Jadi masih ada lebih kurang 15 partai lagi yang masih kita tunggu sampai besok tanggal 9 sampai pukul 23.59 WIB. Sementara itu dari 614 bacalek yang masing-masing diusulkan partai politik, baru 39 bacalek yang dinyatakan lulus syarat administrasi. Sementara itu pemirsa, terdapat sejumlah administrasi bakal calon legislatif tidak memenuhi syarat ditemukan dalam proses verifikasi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Utara. Administrasi bacalek tidak memenuhi syarat tersebut antara lain surat keterangan dari pengadilan, kemudian menyangkut legalitas ijazah yang dimiliki bacalek, terutama hal mengacu pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah. Hal tersebut didominasi bacalek yang melampirkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir penyetaraan paket C setara SMA, SMK, dan madrasah alias sederajat. Kekurangan dan administrasi tidak memenuhi syarat lainnya masih dialami hampir seluruh partai politik yang telah mendaftarkan 200 lebih bakal calon legislatif di KPUD Nias Utara berasal dari 4 daerah kepemilikan di 11 wilayah kecamatan. Pihak KPUD telah membuka ruang kepada pihak partai politik untuk dapat mengakses apa saja bentuk administrasi yang tidak memenuhi syarat tersebut melalui aplikasi, dan perbaikannya dapat berkoordinasi kepada petugas helpdesk pemilu yang melayani di KPUD. Itu setelah masa kita melakukan verifikasi administrasi, memang hampir semua partai politik itu perlu melakukan perbaikan daripada sisi administrasi masing-masing bakal calon legislatif. Karena tidak memenuhi syarat itu mengacu kemana umumnya? Ya, ada beberapa, misalnya surat keterangan dari pengadilan, dan kemudian juga misalnya dalam hal penggunaan ijazah, legalitas ijazahnya itu yang harusnya melakukan
legalisasi itu ada pihak-pihak yang berwenang. Masa perbaikan administrasi tidak memenuhi syarat telah diberlakukan hingga tanggal 9 Juli 2023. Namun Komisi Pemilihan Umum Daerah telah mengingatkan seluruh partai politik yang berkepentingan untuk segera menyerahkan administrasi perbaikan lebih awal tanpa harus menunggu terakhir masa perbaikan yang dijadwalkan penyelenggara pemilu. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kegagalan yang mungkin timbul seperti masalah signal dan jaringan internet yang berpotensi mengganggu proses uploading data ke pusat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Senin 10 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo Mulyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan perakiraan cuaca Senin 10 Juli 2023. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, Simalungun, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tebing Tinggi, dan Madinah. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan lebat di wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, dan Madinah. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu dan Labuan Batu Utara dengan suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95% dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pertanggal 8 Juli 2023 terdapat 1 titik di Labuan Batu Utara. Untuk masyarakat untuk selalu waspada hujan dengan intensitas lebat di bagian wilayah lereng timur, barat, pegunungan pada malam hari yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis. Demikian perakiraan cuaca untuk Senin 10 Juli 2023. Semoga bermanfaat untuk Sobat BMKG semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ke Kabupaten Sragen, pemirsa. Seorang ibu 3 anak dilaporkan centeng kebun atas dasar pencurian dan perampasan dari meleles atau mengambil sisa ubi hasil panen di lahan perkebunan PT Sido Jadi Desa Separit, Kecamatan Serampah, Kabupaten Sragen. Laporan yang dilakukan centeng kebun PT Sido Jadi yang berinisial R atas terlapor Hernawati, warga Dusun 3 Desa Separit, Kecamatan Serampah, kini sudah ditangani pihak Polsek Firdaus. Hal tersebut dibenarkan Kadit Reskrim Polsek Firdaus Ibda Maruli Sihombing kepada awak media. Diketahui awal mula kasus suami dan anak Hernawati meleles ubi hasil panen milik PT Sido Jadi bersama dengan warga lainnya. Tanpa sebab, centeng PT langsung menegur dan mengambil paksa sepeda motor dan ditahan di posko. Atas aduan tersebut, Hernawati mendatangi centeng tersebut dan menanyakan kenapa sepeda motornya ditahan. Debat berlangsung dan tidak ada penyelesaian. Sore harinya, kedua anak Hernawati kembali meleles ubi sisa panen dan mendapat perlakuan kasar dari centeng dengan penganiayaan terhadap anaknya. Hernawati heran karena dirinya dan keluarganya dilarang pihak PT sebab warga lain juga banyak yang meleles ubi di lahan PT Sido Jadi tersebut. Padahal kegiatan meleles dilakukan hanya untuk kebutuhan hidup saja. Hernawati pun mendapat surat dari Polsek untuk dimintai keterangan. Alangkah terkejutnya Hernawati ketika dilaporkan. Menurutnya kasusnya harusnya ia melapor karena sepeda motornya ditahan pihak PT. Ia berharap agar keadilan segera ditegakkan. Tanggal 5 saya mendapat panggilan, surat panggilan dari Kapolsek. Aku dituduh pencurian. Jadi aku bingung. Sedangkan aku meleles ubi mau mencari makan, mencarikan beras gitu. Jadi aku nggak ada niat untuk mencuri apa itu tadi. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Langkat, sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan hingga kini masih terus terjadi di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah lahan seluas 2 hektar yang berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat. Seperti halnya PT Amal Tani, salah satu perusahaan pengolahan kelapa sawit yang sudah menyerobot lahan masyarakat selama 49 tahun.
Penyerobotan lahan ini terkesan dibiarkan oleh para penegak hukum dan pemerintahan Kabupaten Langkat. Padahal lahan seluas 2 hektar ini telah memiliki surat hak milik. Kepemilikan lahan seluas 2 hektar ini atas nama Sukatema, salah seorang masyarakat pendiri desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit yang kini telah berusia 75 tahun lebih. Awalnya penyerobotan lahan yang dilakukan PT Amal Tani dilakukan dengan cara paksa, yakni mengintimidasi dan menindas masyarakat untuk menyerahkan lahan kepada perusahaan. Sejak tahun 84 silam, lahan masyarakat dengan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan seluas 2 hektar telah dirampas oleh perusahaan kelapa sawit PT Amal Tani. Anehnya, permasalahan ini telah terjadi selama puluhan tahun, namun jika tidak ada keberatan dari masyarakat, aparat penegak hukum terkesan melakukan pembiaran. Manajer Umum PT Amal Tani Darul Iman Huta Barat mengatakan jika ada masyarakat yang mengklaim lahan seluas 2 hektar, hal tersebut merupakan hak masyarakat, namun akan dibuktikan nantinya melalui persidangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua ada jelas ini milik Amal Tani. Namun ada masyarakat mau komplain ini hak milik dia, silakan dia buktikan. Kita nggak ada keberatan orang mau ngaku, silakan. Tapi buktikan secara hukum bahwa itu milik dia. Bahwa ini apa yang ditunjukkan tadi waktu kita survei itu adalah HGO kita semua. Kalau boleh tahu HGO nomor berapa? Itu HGO yang terakhir nomor 72 tahun 2013. Dan kita Amal Tani ini dari tahun 1962. Nah, dengan luas berapa hektar kebun itu? Waktu HGO yang pertama itu luasnya 3.821 hektar. Kemudian kita perpanjang tahun 87 karena ada dengan masalah dengan masyarakat, dikeluarkan 600 untuk masyarakat. Bersisalah HGO kita di tahun 87 itu jadi 3.187. Sementara itu, masyarakat berharap para aparat penegak hukum dan pemerintahan Kabupaten Langkat agar segera menindak tegas terhadap perusahaan swasta yang kerap menyerobot lahan masyarakat. Masih informasi seputar Kabupaten Langkat, pemirsa. Wisata Desa Air Jaring, Desa Jaring Halus merupakan lokasi pesisir yang ada di ujung Kabupaten Langkat. Di lokasi ini Anda bisa berwisata dengan mengunjungi kerajinan lokal dan juga hutan mangrove, serta mencicipi kelezatan kuliner laut. Desa Jaring merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Desa ini berjarak 18 km dari kota Stabat dan untuk sampai di desa ini terlebih dahulu, Anda menuju ke Pelabuhan Batang Bulu yang berada di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang. Sesampainya di dermaga Batang Bulu, kita harus menaiki perahu penumpang untuk mencapai Desa Jaring Halus dengan membayar Rp10.000 per orangnya dan menempuh jarak yang cukup dekat, yaitu 1 jam Anda akan tiba di dermaga Desa Jaring Halus. Sesampainya di desa tersebut, Anda bisa melihat secara langsung potensi laut dan juga keindahan pantai yang bisa Anda nikmati. Di desa ini, Anda juga bisa menemukan kerajinan dari penduduk lokal. Salah satunya seperti kerajinan kapal layar yang terbuat dari kulit kerang dan kayu laut. Nofrizal, pengrajin, mengatakan dirinya mengalami kesulitan untuk pemasaran hasil kerajinan yang mereka buat dan berharap agar pemerintah mau peduli akan nasib pengrajin lokal yang ada di desa tersebut. Ada yang dari bambu, ada yang dari hasil dari Desa Jaring Halus sendiri. Itu dikerjakan berapa orang? Kadang orang 2 orang. Nggak bisa juga. Satu kerajinan itu 2 orang atau 3 orang? 2 orang lah Pak. 2 orang. Menghabiskan waktu selama 1 bulan. Hampir 1 bulan lah. Jadi pemasarannya ini di mana Bang? Apa? Selama ini nggak ada, nggak ada. Kalau bisa ya tolong dibantu perkara pemasarannya. Kami ini kan kalau perkara alat untuk membuat ini kan secara manual, cuman pakai pisau, pakai gergaji potong, cuman itu, pakai parang, cuman itu aja.
Selain itu di Desa Jaring Halus, Anda juga bisa menginjakan diri ke Pantai Malaya untuk melihat secara langsung keindahan dan sejuknya udara dari hutan bakau dan pinus. Zulham, pengelola pantai, berharap agar pemerintah mau ikut peduli melestarikan hutan yang ada di pesisir. Usai berwisata, menikmati keindahan alam, Anda juga bisa menikmati kuliner laut dengan membeli ikan secara langsung ke para nelayan dan kemudian dibakar di rumah nelayan dan disantap bersama. Ini nama pantainya Pantai Malaya. Pengunjungnya lumayan ramai. Samping mereka ini membuka tempat para wisata, di samping itu mereka ini merawat dan menjaga hutan-hutan di sini. Kita berharap kepada pihak-pihak yang terkait, tolonglah dibantu. Nah, bagi Anda yang ingin melihat dan merasakan langsung keindahan dari Desa Jaring Halus, Anda bisa mendatangi lokasi tersebut untuk mengisi hari libur Anda bersama keluarga. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata, pasti sudah tidak asing dengan wisata air yang kini menjadi lokasi favorit saat mengisi waktu libur akhir pekan bersama keluarga. Ratusan pengunjung menikmati wahana air seperti waterboom dan renang bersama keluarga. Ratusan pengunjung memadati wisata air bersama keluarga di Jalan Setia Tirta, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu siang. Wisata air menjadi lokasi favorit warga bersama keluarga dalam mengisi waktu libur akhir pekan. Selain kumpul bersama keluarga, wahana air ini dapat dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga pula. Wisata air yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti water park, waterboom, kolam anak, kolam dewasa, dan sejumlah joglo untuk santai bersama keluarga ini tetap dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah seperti Kota Binjai dan Kota Medan. Untuk dapat menikmati fasilitas tersebut, pengunjung hanya butuh membeli tiket seharga Rp20.000 saja pada hari libur. Untuk hari biasa, tiket masuk dibanderol pengelola wisata air seharga Rp15.000. Lokasi wisata air ini terletak berdekatan dengan bendungan PDAM Tirtanadi Sunggal dan tidak jauh dari Kota Medan. Wahana air ini memiliki 3 kolam, yakni kolam anak, kolam dewasa, dan kolam untuk mahir berenang atau profesional dengan kedalaman 2 meter. Kolam bermain ini dikelilingi oleh joglo untuk pengunjung berkumpul bersama keluarga sembari menikmati fasilitas wahana air. Warga bernama Lidna Sitepu mengatakan dirinya datang ke wahana air ini untuk berlibur bersama anak-anak dari sekolah minggu. Dengan anak-anak sekolah minggu dari gereja, dari beberapa tempat kami ada di sini. Ya, karena rata-rata anak kami sekolah minggu itu senang dengan berenang. Jadi kami memilih untuk wisata air. Ya, kami kemarin ada kegiatan dari gereja juga, itu mengadakan retreat selama 5 hari di Sukamakmur. Masih waterboomnya Pak di sana. Kalau untuk ayunan dan lokasi di daratnya belum, masih di air. Tapi sangat senang di sini ya Kak? Gimana senang? Wah, kata mereka senang Pak. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan bagi pengunjung yang sedang berlibur bersama keluarga untuk tetap waspada dan selalu mendampingi anak-anak saat bermain di wisata tersebut. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti informasi lintas Andalas. Tetaplah bersama kami, ini untuk Anda. Pemirsa, 2 pengedar narkoba di Kota Prabu Mulih ditangkap. 1 diantaranya seorang perempuan. Polisi menangkap 2 pengedar sekaligus pemakai narkoba di Kota Prabu Mulih. 1 diantaranya seorang perempuan. Dari tangan tersangka pertama yaitu Jaka Satria, polisi menyita 5 paket sabu dan alat hisap. Sedangkan dari tersangka kedua, Selawati, ditemukan 9 butir pil ekstasi. Keduanya tertangkap tangan saat membawa narkoba dan ditangkap di 2 lokasi berbeda. Jaka ditangkap saat akan mengkonsumsi sabu di rumahnya, Jalan Krisna, Kelurahan Wonosari.
Sementara tersangka Sela ditangkap saat akan bertransaksi narkoba di sebuah kedai pempek di kawasan Kelurahan Prabu Jaya. Kapolres Prabu Mulih Timur AKBP Widdiardi mengatakan polisi masih mengejar pelaku lain dan bandar besar yang terlibat. Dari barang bukti 5 buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bobot 0,87 gram bisa menyelamatkan jiwa manusia kurang lebih 5 orang. Kemudian 1 buah kotak rokok. Pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara dari pengakuan tersangka, narkoba itu rencananya akan dijual kembali. Dalam sekali bertransaksi, kedua tersangka mampu meraup keuntungan jutaan rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel sementara Polres Prabu Mulih dan terancam minimal 6 tahun penjara. Poldi Afiansa, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Kami ajak Anda ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 2.200 liter BBM jenis solar diduga ilegal disita Polres Pali usai melakukan penggerebekan sebuah warung di Jalan Khusus Angkutan Batubara Servo kilometer 45 Tanah Abang. Jajaran Polres Pali Jumat siang melakukan penggerebekan sebuah warung makan di Jalan Khusus Angkutan Batubara Servo kilometer 45 di Kecamatan Tanah Abang. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 2.200 liter BBM jenis solar yang diduga ilegal. Kabak Ops Polres Pali Kompol Hendro Suwarno menjelaskan, BBM solar yang disita polisi merupakan BBM timbunan, disertai kegiatan pengoplosan BBM subsidi terduga pelaku, untuk kembali dijual ke sopir angkutan batubara yang melintas. Untuk penyelidikan lebih lanjut, BBM beserta barang bukti lainnya disita polisi. Kami tambahkan kembali bahwa kita mengantisipasi dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hal mungkin dari kendaraan yang nanti akan bermasalah dalam hal mesinnya untuk operasional kegiatan. Kemudian bahaya dari kebakaran. Kebakaran kalau kita salah-salah melaksanakan kegiatannya mungkin akan terjadi percikan api sehingga akan menimbulkan kebakaran yang hebat. Demikian. Sementara tersangka dalam kasus ini belum ada karena pelaku melarikan diri sebelum penggerebekan berlangsung. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.